Udah dia nanya open trip aja gua kapan? Wih, Ntar dulu. keren. Orang jauh, bang, gua sambil ngerokok nggak apa bang? Sikat dong. Ya, era Piala Dunia bang, lu nonton? Enggak. Nggak nonton sama sekali. Gua belum nonton. Jadi cuman lihat besoknya Oh, iya. hasil pertandingan. Terus kalau ada yang, wah katanya seru nih, Iya. gua nonton highlightnya. Highlight ya sama lagi. Kecuali Inggris baru kemarin gua nonton. Nggak ngerasain euforianya yang World Cup Kurang, sekarang ya? kalau gua. Apalagi dengan gejolak-gejolak politik di sana makin membuat nggak nyaman juga Iya. sih kayaknya kan. Iya, Beberapa kayak Iran gitu kayak Iya. lu pertanding di mana, Iya. hidupnya di mana. Seharusnya kan sepak bola keluar dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Setuju. Walaupun susah banget ya. Susah sih. Iya, nggak bisa Kepentingan di- politiknya pasti akan ikut tipis-tipis terlibat. Lagi dolar ikut naik turun ya. Ini sangat mempengaruhi ya bang. Betul. Kenapa? Ngomongin Liverpool. Gue udah sering denger lu pernah gawe di MU Cafe. Iya. Iya. Itu tahun berapa bang? 2008 sampai 2010 gue di MU Cafe Jakarta. Oh, eranya Torres. Eranya Torres. Torres Gerrard tuh lagi. Terima kasih banyak. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Liverpoolnya pas lagi Torres. Torres lagi oke-okenya. Lagi bagus-bagusnya Torres, tapi MU jauh lebih bagus secara tim. Secara tim, MU jauh lebih bagus. Class of 90 itu lagi jadi semua itu. Ya benar. Eranya mereka itu. Itu Torres lagi gondrong pakai long sleeve Bener, tuh ini. long Gerrard sleeve. lagi kawin banget ya. Ada kerahnya Adidasnya. Iya. Itu salah satu jersey yang gue suka. Jersey yang ikonik. Harganya pasti lagi gila sekarang. Iya. Yakin gua. Udah gorengan banget Pasti sekarang lah. jersey itu. Kenapa lu bisa gawe di MU Cafe? Mereka tahu kan lu Liverpool kan? Tahu, jadi saat itu gua pernah kerja di Hard Rock Cafe kan. Oke. Jakarta. Tempat yang akhirnya di tempat piala MU-nya. Oke. Sarinas itu. Nah, abis dari Hard Rock, gua pindah kerja di sebuah food supplies lah. Oke. Emang nggak jauh-jauh, tetap F&B. Jadi Oke. supplier daging gitu-gitu ke resto, cafe, hotel. Sales gua. Oke. Asisten sales manager di situ. MU saat itu kebetulan dari mulai GM, operation, terus beberapa staff bekas Hard Rock semua. Oh iya, Ada beberapa lah. Oh. Ada beberapa orang Ngelanjutin di situ. MU. Oke. Nah, saat itu MU lagi butuh buat ngurusin entertainment. Oke. Jadi si GM-nya itu tuh si Anto tanyain kerja di mana dia gitu. Dia aja gitu. Akhirnya ngubungin gua. Gua bilang gua lagi kerja di sini gua jelasin. Mau nggak lo di sini gitu. Di mana? Di sini lah. Wah, MU lagi. Kira kan Berarti lu in-house ya, Bang? in-house, Full time di in-house, situ. full Oke. time. Waduh, MU Cafe. Kerja gua ngapain? Lah ngurusin entertainment lah. Kayak dulu dia nyebutin Oke. temen gua ya dulu yang kerja di Hard Rock yang ngurusin itu. Oh. Kerja lu kayak gitu. Jadi lu bikin event, lu ngurusin nobar, wes segala yang berhubungan dengan entertainment. Ngurusin nobar. Ya, Nobarnya United. salah satunya kan nobar kan, programnya si MU Cafe. Lu gaji lu di situ berapa? Sekian. Ya udah, lu kalau kesini gua kasih sekian gitu. Oke, nego-nego. Nego. Akhirnya gua setuju, deal. Akhirnya ya udah. Ngerasain Dari United 2008 juara? sampai 2010. Iyalah. Gila. United lagi bagus-bagusnya, hampir tiap hari dibully pasti. Iya. Ya ada lah ledek-ledekan tipis-tipis. Tapi gue denger lu juga kan megang sosmednya mereka. Betul. Lu posting-posting tentang Betul. euforianya mereka. Jadi semua tuh emang gue yang ngurus sampai termasuk sosmednya, ada waktu itu Twitter, Facebook fanpage ya. Iya. Itu gue yang megang. Jadi gue yang update tuh. United update ya gue update. mau nggak mau ya. Mau nggak mau Official karena lagi gue yang kan. megang tag GGMU. Sampai apa gue berita apapun lah, hasil laga, pokoknya semua yang berkaitan dengan MU gitu. Makanya gue udah kenyang tuh hashtag GGMU. Nah, plus minusnya buat lu pribadi apa tuh, Bang? Nah, karena gue megang sosmednya si MU Cafe dan selalu posting tiap hari kan, jadinya harus cari berita update tentang MU. Jadi sekalian tuh, gue di kantor juga buka Twitter pribadi gue kan, sama Facebook pribadi gue. Jadi gue juga cari berita tentang Liverpool juga gitu, untuk gue posting di akun pribadi gue. Nah waktu itu kan Twitter masih baru-baru ya, tahun 2000 segitu tuh kayaknya belum banyak yang main Twitter deh. Maksudnya di Indonesia lagi baru mau booming kan, 2008-an, 2009. Jadi gue sering rajin posting update tentang Liverpool juga. Gitu. Minggu ini tanding lawan siapa, pokoknya selalu update lah. Jadi GGMU di akun gua pribadi INWA ya kan. Akhirnya dinotis Pak. Dinotis sama Dinotis sama si Liverpool. akun Liverpool, Akun official. Liverpoolnya official LFC. Jadi Di-follow. si Liverpool follow gua. Anjir. Akun pribadi gua. Gimana rasanya di follow sama Liverpool, Pak? Rasanya berbunga-bunga Pak. Karena menurut gua nggak semua orang punya berkah itu sih kayaknya. Iyalah. Buat semua fans ya. Di follow balik sama klub kesukaan lo gitu. Gila. Gitu. Gua ya itu jadi plus minusnya. Minusnya ya gua harus update berita tentang klub rival. Tapi plusnya gua ngerasa gila nih gara-gara itu gua di follow balik sama Liverpool sampai sekarang. Gila. Statement. Gak semua orang bisa di follow sama klub kebanggaan. Betul.
Tapi di situ komunitas United nih tiap nobar pasti Saat ada. itu yang lagi sering datang United Army tuh, United Army. yang paling sering datang. Pas season United mau ke Indo juga gak sih? Betul. Lu lagi rame-ramenya? Betul, begitu United mau datang waktu itu, kebetulan karena kita yang official perwakilan mereka lah Iya. di sini, akhirnya kita tuh yang seksi sibuk bolak-balik tuh ke GBK. Konsumsi itu dari kita Iya. buat provide buat si MU-nya, pemain MU-nya, official tim, sama buat penonton VIP itu kita yang provide. Jadi yang paling sibuk kitchen sebenarnya, mereka yang belanja, mereka yang masakin. Mereka Berarti yang bisa dibilang lu orang dalam tapi lu adalah Liverpool. Iya. Mereka tahu semua kan lu fans Kenal, Liverpool. kenal. Tapi Makanya hubungannya jadi baik malah dong. malah jadi kenal kan. Iya. Kenal banyak teman-teman United. Terus ya biasalah kita ceng-cengan tuh udah hari-hari Iya. lah ceng-cengan. Apalagi kalau lagi nobar kan. Misalnya gue posting apa, komen gitu, komen-komen nyentil-nyentil aja, Iya, iya. biasa lah. Tapi di era dulu kan lebih sering offline ya bang. Mereka nobar, Oh iya, mereka iya. ngumpul. Bener. Lu ceng-cengan bisa langsung face Ceng-cengan to face. bisa. Tapi ya untungnya kan saat itu nggak tahu kenapa mungkin dewasa kali ya dalam tanda kutip ya fans-fansnya. Jadi ya kita ceng-cengan tanpa ada rasa baper gitu. Iya ya. Ya cengan aja. Kalau- Kesel-keselan tapi ketawa-ketiwi gitu. Iya kesel tapi masih nongkrong bareng. Masih Iya kan? ngobrol banget, malah ngebahas kita diskusi juga tuh gitu Iya. yang diskusi Ngobrol. sehat aja. Betul, Ngobrol. betul. Ceng-cengan mah ceng-cengan parah. Tunjuk-tunjukan biasa. Apalagi gue kadang kalau nobar gue yang MC kan, tuh di bawah pada nunjuk-nunjuk, wah ya. Dengan santai juga gue nanggepinnya kan. Sekarang Sosmed gitu ya? belum segalak itu sih. Iya, iya, itu Belum tuh. segalak itu. Ya normal-normal aja kalau dari dunia mayanya ya. Iya. Kalau dari online. Kalau offline sih kita ceng-cengan, tapi standar sih maksudnya nggak nyampe yang emosi yang gimana-gimana. Nggak berlebihan biasa ya. aja, biasa aja. Gue kadang diundang juga kan sama mereka kalau Iya. mereka bikin nobar di luar MU Cafe. Ya gue datang aja dengan jersey Liverpool. Pakai Liverpool. Iya. Nggak terjadi apa-apa juga. Maksudnya nggak Iya. sampai ada intimidasi yang berlebihan lah. Karena kalau sekarang gua nggak jarang lihat yang ceng-cengan banter itu yang menurut gua udah Iya, iya. terlewat batas sih. Bang. Parah ya. Lu- Mungkin dia nanam saham di situ di klubnya. Tapi segitunya ya. Punya share dia di situ, nginvest. Tapi lu biasa nobar ya sih bang? Era-era waktu Enggak itu. lagi. Kalau United kan mereka nobar di tempat Ah. lo. Nah kalau Liverpool lu di Ya, karena gue tidak terbiasa untuk join komunitas sih. Oh, Hobi gue apapun ya, nggak cuman bola, nggak cuman Liverpool, kayak hobi gue otomotif gitu, atau hobi gue, ya semua hobi gue tuh gue tidak pernah bergabung dengan komunitas. Wah. gua yang mau terlalu masif gitu. Jadi Bang. ya sendirian aja, lone wolf aja. Tapi kalau suka ada yang ngajak, Oh iya, kalau nobar ngajak ya, paling ada ya? teman-teman aja, teman-teman yang kita sama-sama kenal. Ya, Oh dia suka ini juga, si Omes gitu-gitu. abang-abangan Liverpool. Liverpool sekarang udah nggak dipegang sama Arne. Mm. Sekarang udah dipegang sama Iraola. Iya. Sejauh mana bang? Lu pede sama racikan dia di musim baru? Waduh, puluhan tahun ya, Iya. jadi fans Liverpool dan jadi belajar Jalanin aja. jalanin. Jadi sampai sekarang terbentuknya gue lebih ke jalanin aja, lihat nanti prosesnya gimana. Gue bukan tipe fans yang kepedean, tapi juga bukan tipe fans yang kalau gagal langsung buru-buru pecat Oh, iya, gitu. iya, Gue iya. bukan tipe yang kayak gitu. Ya udah lihat aja dia berproses gitu. Gue pertama suka banget Liverpool pas Liverpool lagi back to back Oke. Eropa. Gile. Itu masih zamannya Masih susah nonton ya? si Ras, iya susah. Masih susah. Kecil, TV TVRI doang. Ya kan harum banget ya namanya si Ian Ras, gitu. Si Oke, John Ian Barnes tuh kayak harum banget bahwa Liverpool tuh raja Eropa banget Iya. gitu. Itu pertama kali gue dengar soal Liverpool dan langsung wah nih tim dari namanya aja, dari seragamnya tuh kayaknya wah keren banget gitu. Nggak haru Jadi banget. zaman-zaman SD gue masih bola kancing aja tuh. Mungkin ada yang pernah ngalamin tuh main bola kancing, cetok. Itu gue udah kalau main sama teman-teman komplek, gue pasti tim lu apa? Liverpool. Gitu. Kancing gue warna merah gitu. Ini. Udah segitunya. Tapi beneran yang mulai dalam banget ya pas gue udah mulai gede ya. Udah era 90-an tuh gue udah mulai SMA kuliah kali ya. Polar Suka banget Main-main. eranya Spice Boys ya. Oh iya. Iya, itu suka banget. Salah tuh kayaknya. Gue harusnya sih, angkatan mereka kan harusnya MU. Yang jadi MU ya. Iya, malah itu. Itu seangkatan itu. Iya, 92 ke atas tuh United udah Si jos banget. Fowler, si Redknapp, Iya. Maka, si McAteer. Iya. Itu Tim-tim udah gantengnya Iya. Liverpool gitu. Tapi Spice Boy ternyata secara prestasi secara tim, wah berat. jauh. Kita nggak Itu siap. nggak tahu gue soalnya, lagi Bang. suka, udah terlanjur suka kan. Iya. Terus pas ngelihat profil-profilnya, terutama Fowler, gue suka banget Fowler lagi. Robbie Fowler. 23 masih 23 23. nomornya. Karena masih 9 masih dipakai Ras. Kan? Iya. Itu masih muda, house goal, kayak menurut gua dia natural banget. Iya. Apa Susah ya, sekarang nyari maksudnya? pemain kayak Susah dia banget, itu. susah banget. Kayak nggak banyak effort, 1-2 sentuhan doang, semuanya jadi kepala, kaki Iya, semuanya kanan, oke kaki dia. kiri, Semuanya semuanya oke. bisa gitu. Berarti lu ngerasain semuanya eranya, Bang? Ngerasain semua era, oke, kegelapan, Iya. berpuluh-puluh tahun. Dari mulai eranya Fowler terus itu Iya. mau pelatihnya gonta-ganti. Liverpool bukan termasuk klub yang
misalnya pelatihnya kurang memuaskan langsung ganti. Langsung cut ya, betul. Jadi makanya gue kayak menikmati prosesnya aja gitu. Iya. Semua ada waktunya. Ngerasain semua tuh. Iya. Orang bilang, ini era kegelapan. Tahu aja pernah kita Iya. lebih parah dari 11 yang turun. Nih siapa? Iya. 11-11-nya kok tidak ada yang meyakinkan. Berarti kalau di compare era itu Bang sama sekarang, yang membedakan itu Oke. gimana sih Bang? Kalau sekarang kan kita dapat informasi Betul. bisa apa tuh secepat Masih itu kencang Bang. banget dulu tuh. 90 ya dari tabloid doang. Iya. Tabloid Dapat bola. dari Top koran Sport, tempel-tempelin pakai nasi. Asli, terus beli-beli poster gitu susah banget. Iya. Jersey aja gue masih ngerasain belinya Austi. Yang logonya kanguru ya. Kanggur. Austi itu siapa lagi sih era itu? Karena beli jersey original tuh susah. Susah. Satu yang jualan Mahal tertentu dan harganya Betul. lumayan banget mahal. Nggak gampang ya. Belinya tuh yang KW-KW-an saat itu gitu. Yang bahannya masih kulit jeruk. Bener, gerah. Terus poster juga beli Omangga 2 bela-belain Iya. gue. Karena yang jual poster yang super ya, yang Iya, jumbo iya. gitu jarang gitu. Sis. Terus gua frame sendiri. Itu masih ada tuh. Oh iya? Beberapa iya. Fowler sih masih ada gede banget. Masih pakai ituan hidung. Iya, Hansaplas putih gitu. Ansaplas lagi. Hansaplas. Sampai sekarang sih salah satu pemain yang menurut gua ya wajar lah dia sampai dibilang God ya. Iya. Dia dewa sih menurut gua. Satu karena skill, dua karena loyalitasnya. Iya. Jadi menurut gua one of true legends ya dia, dan gua pas remaja kebetulan salah satu iconic playernya dia. Ya lumayan gua jersey banyak banget gua Fowler. Oh iya. Beralih dari Fowler, Owen. Iya, tapi Owen pun nggak bisa menggantikan kecintaan gua ke Fowler tuh. Buat gua Owen tuh kayak udah produk apa ya? Kayak dibikin gitu menurut gua. Emang Menurut udah gua di set ya. Di set Emang udah bahwa di set. jadi kayak Golden robot, Boy. robot, Iya, iya. robot. Betul, betul. Jadi dari akademi ini kayak udah di set, kelihatan banget cara dia bermain tuh beda banget sama Fowler. Dan pas gua nggak udah bilang jadi- dia jelek ya, bagus banget lah. Iya. Ballon d'Or Pak, Iya. beneran mesin gol banget Iya, gitu kan, betul, mesin gitu. Owen tuh mesin kayak udah di set mesin gol Iya. sama akademi. Dari muda udah diforsir sebegitunya, makanya rusak sendiri akhirnya Iya. kakinya rusak. Sayang banget dan sangat disayangkan dia end up karirnya tuh cepet jadinya. Tapi harusnya ya janganlah pindahnya Ke United ya. ke United, dan Unitednya juara lagi. Iya. Pas dia pindah, dia lagi yang nyumbangin gol di game terakhir. Yang jersey coba sih. Bener, Iya. tapi ya itu pilihan lah. Menurut lo Bang, dia pantas gak jadi legend Liverpool? Waduh, ini pertanyaan sulit nih gue di tiap ditanya kayak gini. Kalau dari sisi egois sih menurut gue dia enggak, kalau gue Enggak. dari sisi egois ya. Iya, iya. Tapi kalau dari sisi umum sih wajar-wajar aja dia masuk sebagai salah satu legend. Masih jadi hitungan. Masih jadi hitungan karena dengan prestasi yang pernah dia torehin, Iya, iya. gol-gol yang udah sumbangin di Liverpool sih, gua rasa dia Sekarang, wajar. oke. Kalau lu kan DJ selector lagu, kalau misalnya lu bisa gambarin Liverpool dengan satu lagu apa yang bakal lu pilih? Waduh, Yang cocok buat ngegambarin Liverpool? lagunya Gary itu udah mewakili banget sih. You'll Never Walk Alone. Iya, itu udah mewakili banget. Padahal itu bukan lagunya Liverpool gitu. Iya. Itu bisa jadi anthem karena menurut gua lagunya pas banget, cara lirik, cara kemegahan aransemennya. Dia mau dibikin aransemen kayak gimana emang udah ngena banget. Bagus ya. Iya, bagus banget, itu lagu bagus banget. Padahal bukan Liverpool ya, maksudnya Iya. bukan aslinya, bukan anthemnya Liverpool. Betul, tapi betul. menurut gue itu udah paling cocok banget sih. Arti YNWA buat lu apa Bang? Nggak tahu gue, mungkin dulu waktu kecil kan taunya cuma Liverpool tuh prestasinya lagi bagus. Oh iya. Juara Liga Inggris, juara Liga Champions gitu. Bisa sampai back to back menurut gue. Sering berjalannya waktu ketika gue makin gede, ternyata yang membuat gue suka Liverpool tuh bukan cuma prestasi gitu. Karena terbukti ketika gue remaja justru kan Liverpool lagi suram banget. Iya. Turun. Minim prestasi, nggak pernah juara Liga Inggris, paling ya juara-juara piala-piala lain Iya, lah. iya. Tapi Liga Inggris udah nggak masuk Iya. hitungan lah. Domestik lah paling dapat ya. Iya. Oh ternyata gue cinta klub ini bukan karena prestasi, karena memang ada sesuatu di balik itu gitu. Gue nggak bisa jelasin secara Betul. spesifik apa ya, tapi itu cuma bisa gue rasain gitu. Pagi makin kesini, makin sosial media, banyak Iya. berita atau ibaratnya hal-hal yang gue ketahui dari sosial medianya mereka gitu Iya. kan. Atau worldwide atau fans-fans lain worldwide yang posting hal-hal yang ini ternyata yang bikin gue cinta. Karena ada hal-hal di luar sepak bola yang tidak bisa, klub lain belum tentu bisa lakukan gitu. Dan lu temuin itu di Liverpool ya? Iya. Dan bener kata lu, memang Liverpool
cuman bisa dieja kalau ada huruf LOVE itu beneran. Ternyata itu DNA banget. Iya. Cara mereka marketingnya, cara mereka nge-treat fans. Iya. Banyak hal yang menurut gua di luar sepak bola, ini alasannya kenapa gua bisa jatuh cinta sama Liverpool sampai sekarang. Dalam. Tahu banget ya. Pilih satu kata yang mewakili tentang Liverpool buat gua adalah Kesetiaan. ya. Disco Pantera. Berlan Kristen. You'll never walk alone. You'll never walk alone.